Jadi materi kita hari ini yaitu tentang ketentuan puasa Ramadan. Di sini dari ketentuan puasa Ramadan terdiri dari ada tentang pengertian syarat puasa, terus ada syarat sah puasa, syarat wajib, rukun, sunnah, hal yang dapat membatalkan puasa, orang yang boleh tidak berpuasa dan hikmah dari berpuasa. Oke, sebelumnya ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Boleh satu orang kayaknya bisa menyebutkan. Zulfa, silahkan. Minggu lalu kita membahas tentang sholat, Bu. Nah, menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada, Bu. Dan seperti yang Ibu jelaskan tadi, dari ketentuan puasa kita akan pertama itu membahas tentang pengertian puasa. Dalam bahasa Arab, puasa artinya siam atau as-saum, yang artinya menahan diri dari sesuatu. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan haus, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Sedangkan menurut istilah, puasa artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Terus yang kedua ada syarat sah puasa. Yang pertama harus beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam tidak boleh puasa. Yang kedua ada mumaiz. Ada yang tahu artinya mumaiz itu apa? Mumaiz. Belum kali, Bu. Mumaiz itu kita dapat membedakan suatu hal yang baik dan Yang buruk. Terus suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Terus ada waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Tak mungkin waktu belum puasa tapi kita ada puasa. Apalagi kan ada tuh yang namanya puasa setelah puasa Idul Adha. Ada yang namanya puasa yang tidak bisa dilakukan. Ada yang tahu nggak puasa apa? Puasa Syawal. Bukan. Siapa yang tahu pada saat kan ada pada masuk bulan puasa Idul Adha, ada pada hari tertentu yang tidak boleh dilaksanakan waktu untuk berpuasa. Ya, siapa yang tahu? Saya, Bu. Ayo Nurul. Hari Kasih. Iya, benar. Jadi pas ada bulan Idul Adha, jadi kita tidak boleh melakukan puasa saat hari tasbih. Selanjutnya ada syarat wajib puasa, yaitu pertama ada berakal. Jadi seperti orang gila, dia tidak wajib melakukan berpuasa. Terus yang kedua ada bagi laki-laki yaitu ditandai mimpi basah, dan bagi perempuan yaitu ditandai dengan menstruasi. Terus yaitu selanjutnya ada harus kuat berpuasa. Jadi orang yang tua, lemah, sudah tidak bisa,
menahan. Selanjutnya ada rukun puasa. Yang pertama ada niat. Ada yang hafal niat puasa? Hafal dulu. Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena lillahi ta'ala. Yang selanjutnya ada menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya kita masuk ke sunnah puasa. Ada hal yang termasuk ke dalam sunnah puasa. Yang pertama, tidak boleh mengakhiri sahur. Terus yang kedua, menyegarkan berbuka puasa. Terus ada membaca doa sebelum buka puasa. Pasti semuanya sudah hafal kan? Hafal dulu. Oke, boleh kita sekali lagi baca doa berbuka puasa. Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus yang selanjutnya berbuka dengan sesuatu yang manis. Terus ada memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa. Selanjutnya kita harus memperbanyak sedekah. Selanjutnya kita juga harus dalam berpuasa itu kita harus memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Terus ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama di sini ada makan dan minum dengan sengaja. Jadi kita tidak boleh makan minum dengan sengaja, apalagi sembunyi-sembunyi itu. Biasa suka tuh, apalagi anak kalian masih kelas 3 SD. Tidak boleh bohong, sembunyi makan. Terus ada muntah yang disengaja. Terus ada apa? Biasa tuh mencolok tangan ke dalam mulut hingga muntah kan? Jadi tidak boleh. Terus ada keluar darah haid dan nifas. Biasanya tuh dialami oleh perempuan. Selanjutnya ada hilang akal atau gila. Seseorang dalam kondisi ini tidak boleh melakukan puasa. Selanjutnya ada keluar mani dengan sengaja. Apabila keluar mani dengan sengaja lantaran mimpi basah di siang hari, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau disengaja seperti mengeluarkan hal tersebut, yaitu keluar air mani dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa. Terus ada keluar dari agama Islam atau murtad. Seseorang yang memutuskan untuk keluar dari agama Islam, berpindah ke agama lain, saat menjalankan ibadah puasa, maka puasa tersebut akan batal. Selanjutnya ada berniat untuk membatalkan puasa. Tadi pastikan pas pada saat puasa kita menahan lapar dan haus. Jadi kita tidak boleh kan, namanya juga kita
berpuasa, artinya menahan lapar dan haus. Berarti kita tidak boleh makan dan minum. Selanjutnya ada orang yang tidak boleh berpuasa. Ini orang yang tidak boleh berpuasa, itu orang yang sakit. Yang kedua ada orang yang dalam perjalanan. Terus seperti orang tua juga tidak boleh. Orang tua yang tadi usia boleh tidak berpuasa. Terus ada perempuan hamil atau perempuan yang menyusui, itu tidak boleh melakukan puasa. Bagaimana cara menggantikan puasa tersebut? Orang sakit dia boleh menggantikan puasa di lain hari. Tunggu dah sembuh, boleh dia melakukan di hari-hari tertentu melakukan ibadah puasa. Terus orang yang dalam perjalanan jauh, dia juga boleh melakukan puasa, menggantikan puasanya di lain hari atau di bulan Ramadan. Seperti orang yang dalam perjalanan jauh. Dan tahu nggak, misalnya orang yang dalam perjalanan jauh itu disebut apa? Musafir. Musafir. Bagus, anak kelas 3 udah tahu. Jadi dia boleh menggantikan di luar harinya. Selanjutnya orang tua yang lemah, dia boleh membayar fidyah, memberi makan fakir miskin. Terus ada perempuan hamil dan yang menyusui. Yang pertama ada jika mengkhawatirkan dirinya saja, maka di lain hari atau di luar bulan puasa Ramadan. Terus jika dia mengkhawatirkan bayinya namun dirinya kuat berpuasa ataupun mengkhawatirkan bayinya, maka puasa di lain hari dan membayar fidyah. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu hikmah berpuasa. Jadi setelah kita melakukan puasa, kita menahan lapar, menahan haus, ini juga kita mendapat hikmah. Yang pertama yaitu dapat menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Jadi tujuan dari kita puasa itu dapat mendekatkan lebih ketakwaan kita kepada Allah. Terus yaitu menyehatkan badan. Saat kita puasa, organ-organ tubuh kita juga perlu istirahat. Pencernaan kita juga perlu istirahat, seperti lambung, usus, untuk memperbaiki jalan kerja saluran organ tubuh yang dapat menerima makanan kita. Dapat juga membersihkan sisa-sisa endapan makanan sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Terus ada menumbuhkan kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar hidup yang kekurangan, membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan, seperti lapar, haus, sehingga hal ini dapat mendorong kita untuk lebih peduli dalam penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Terus ada meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus dan lapar, tetapi semuanya itu berubah menjadi nikmat yang luar biasa pada saat kita berbuka puasa. Hal ini dapat menambahkan rasa syukur kita terhadap segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Selanjutnya ada melatih hidup kita jadi disiplin. Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk sahur, berbuka puasa dan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu,
puasa dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. Selanjutnya ada menghindar diri dari perbuatan yang buruk. Selain menahan diri dari hal yang membatalkan puasa itu makan dan minum, puasa juga dapat menahan kita untuk tidak berbicara kotor, lapar, berbohong, bertengkar, mencaci maki dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu melatih kesabaran. Puasa di sini juga melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Kayak marah, itu kita harus sabar dalam menghadapi semua yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Oke, sekian dari pembahasan materi kita di sini. Ibu akan ada pertanyaan sekaligus kita bermain biar kita kayaknya dapat ngantuk semuanya. Iya Bu, dan pelajaran ketiga Bu. Yo, pelajaran ketiga. Kelas 3 udah pelajaran ketiga. Insyaallah. Sini Ibu akan membagikan di sini ada terdapat jawaban dan pertanyaan. Ibu tidak pilih. Kalian nanti dapat pertanyaan, dapat jawaban. Ibu pun tidak tahu apa jawaban dan pertanyaan. Ibu hanya membagikan kartu yang telah disiapkan. Oke, biar tidak ribut, mungkin kalian sudah mendapat kartu, boleh langsung maju ke depan. Nanti setelah kalian maju ke depan, kalian boleh nyari pasangannya di depan. Oke, sudah ya. Oke, boleh yang pertama maju. Menjelaskan. Pertanyaannya, syarat apa saja syarat sah puasa? Jadi syarat sah puasa yang pertama itu beragama Islam Bu, yang kedua mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yang keempat berpuasa pada waktu yang diperbolehkan. Oke, boleh duduk. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya boleh dibacakan. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ini ada 3. Yang pertama itu berakal, yang kedua baligh, yang ketiga itu kuat untuk berpuasa Bu. Oke, boleh duduk. Oke, mungkin sekian ya dari pembelajaran kita hari ini, dari pembahasan materi. Terus kalian juga sudah maju bermain dan melakukan evaluasi juga, dan kalian bisa menjawab dari apa yang telah Ibu perintahkan. Mungkin sekian dari pembahasan kita. Ibu mau minta nih satu orang untuk dapat memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Saya Bu. Oke, Hari ini kita sudah belajar mengenai puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut juga dengan shaum atau siam. Kata ini berasal dari kata samu, yasumu, dan sauman wa qiyaman. Arti puasa menurut bahasa adalah menahan, yakni menahan diri dari melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar hingga terbit